Shalom Bapak Ibu dosen Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Perkenalkan, nama saya Budi, guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 2 Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saya adalah mahasiswa peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Kristen ada LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa PPE 1520 25010 40408 dengan nomor peserta 301047 20185001. Pada hari ini akan melaksanakan praktek mengajar untuk video pembelajaran dilaksanakan pada kelas 7 di SMP Negeri 2 Menjalin dengan materi nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup menurut kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Rekaman video pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Ya, 9 orang ya. Puji Tuhan. Mulai pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu, ya. Yuk kita berdiri, kita nyanyikan pujian kasih sukacita. 1, 2, 3. Kasih sukacita inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baik, kita akan memulai pelajaran kita dalam doa. Silakan LP maju ke depan. Kita berdoa. Silakan, silakan duduk. Terima kasih. Baik, kita akan bermain. Sebelum kita belajar materi kita akan bermain. Yuk, berdiri lagi. Semangat ya. Permainannya adalah botak, batu, dan batik. Kalau Bapak bilang botak, berarti pegang. Kalau Bapak bilang batu, pegang. Kalau Bapak bilang batik, pegang. Pegang maju. Oke, kita akan bermain. Batu, botak, batik, batu, botak, batik. Oke, silakan duduk semuanya tepuk tangan. Apa pelajaran kita sebelumnya? Alkitab menuntun hidupku. Ya, bagus sekali. Masih ingat ya materinya? Alkitab menuntun hidupku. Baik.
Kita akan membahas pembelajaran kita yaitu nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup menurut kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26 dan Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Setelah Bapak menyampaikan tema pembelajaran yang akan kita pelajari tadi tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup menurut kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Nah, saat ini Bapak akan memberikan pertanyaan atau pertanyaan diagnostik awal. Nah, tujuannya supaya kalian dapat menyimak, memahami materi yang akan kita pelajari saat ini. Silakan dijawab ya. Tujuannya itu merangsang kalian untuk berpikir tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, silakan dijawab ya. Bapak memberikan waktu 5 menit. Sudah anak-anak? Oke, silakan kalau sudah Bapak ambil hasilnya. Terima kasih sudah mengerjakan. Bapak akan memberikan pertanyaan tematik. Silakan nanti boleh dijawab. Boleh angkat tangan ya kalau mau menjawab, kalau siapa yang bisa menjawab. Yang pertama, mengapa nilai-nilai Kristiani penting menjadi bagian hidup bagi orang percaya di masa sekarang? Silakan. Jenny. Nilai-nilai Kristen penting karena menjadi pedoman agar kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oke, nilai-nilai Kristen penting karena menjadi pedoman. Iya, baik, terima kasih. Yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan kasih, kejujuran dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah? Yuk, siapa yang menjawab? Ya, silakan. Itu. Kita bisa menunjukkan kasih dengan menolong teman tanpa membedakan jujur dalam perkataan dan mengakui kesalahan dan menghargai pendapat orang lain. Oke, menunjukkan kasih kepada teman ya, dan tidak membeda-bedakan. Lalu kemudian jujur. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah nilai-nilai Kristiani seperti kasih dan keadilan bisa sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita? Mengapa demikian? Ini siapa? Yo, Jenny, silakan. Ya, nilai-nilai Kristiani sangat sejalan dengan nilai Pancasila karena kasih sejalan dengan sila kedua. Ya, terima kasih. Kristiani sejalan dengan Pancasila, terutama di sila kedua ya. Sila kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik. Bapak akan menyampaikan cakupan materi daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, cakupan materi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Yang kedua, nilai kebangsaan. Yang ketiga, C, menerapkan nilai-nilai Kristiani dan nilai kebangsaan dalam hidup. D, peran hati nurani. Dan yang ke, penjelasan bahan Alkitab. Capaian pembelajaran menganalisis makna nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Serta menyajikan dalam bentuk karya. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari pada bagian pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna dan fungsi nilai-nilai Kristiani.
mampu mengkolaborasi Injil Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 12 sampai 26, mencatat nilai-nilai Kristiani yang terkandung di dalamnya, kemudian mendiskusikannya dalam kelompok. Nanti kita akan membuat kelompok ya. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah model problem based learning dengan model pembelajaran diskusi. Nanti kita akan berdiskusi ya tentang pelajaran ini. Metode penilaian yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Tadi diagnostik sudah dikerjakan ya. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok kepada kalian. Nah, di sini sudah Bapak siapkan, silakan diambil. Silakan belum mengambil yang belum silakan dibuka, jangan ragu-ragu membukanya. Sudah dapat nomornya? Sudah. Oke, yang nomor 1. Nomor 1 silakan ke sebelah sini. Oke, kumpul dengan temannya. Yang nomor 2. Oke, nomor 2 silakan ke sana. Berarti ini nomor? Ya. Oke. Sekarang silakan buat bangku masing-masing. Baik. Silakan kalian perhatikan, tonton simak video ini dengan baik. Perhatikan videonya ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Jadi tugas ini kalian menceritakan video yang sudah kalian saksikan. Kemudian kalian cari masalah dari video ini tadi. Apa masalahnya? Kemudian kalian cari solusi untuk masalah yang kalian dapatkan ya. Silakan dikerjakan. Bapak memberikan waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan tugas tersebut. Ada yang kesulitan? Mana juga ada kesulitan lagi kan? Bisa? Bisa. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita akan
mendengarkan presentasi dari setiap kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Kami akan mempresentasikan diskusi kami dan kita selesai. Silakan. Pertanyaan 1. Jelaskan dengan singkat video yang telah kamu saksikan. Berikan pesan yang tersirat di dalamnya. Satu, video tersebut menceritakan kisah seorang anak kecil bernama Budi penjual tersebut. Budi yang terlihat berjalan meski sering ditolak, namun dia tidak tersalah dan terus menjalankan profesinya. Satu hari Budi menemukan dompet yang jatuh berisi jumlah uang yang sangat banyak. Budi memilih di rumah apakah itu harus dikembalikan atau tidak, apalagi sering dibeli keuntungannya dan keinginannya ingin membeli sepatu dengan kekenyangan terhadap nasihat orang tuanya. Budi memutuskan membeli dompet dan mengembalikan kepada hidupnya. Setelah dia mengembalikan tersebut, diberikan sepatu oleh pembeli dompet beberapa tahun kemudian. Budi menceritakan kiranya sampai perjalanan dan bertemu kembali dengan pembeli dompet tersebut. Pesan yang kami ambil video tersebut adalah ketaatan, jujur, dan pemasaran diri. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Apa masalah yang telah kamu temukan dari video tersebut? Masalah ekonomi keluarga ini dilahirkan dari orang tua yang memiliki bawah kata-kata, sehingga ia harus mengakui kebutuhan orang tuanya dengan berjualan tersebut. Apa masalahnya di situ? Kemiskinan. Apa? Hah? Masalah ekonomi keluarga Budi. Masalahnya? Masalah ekonomi. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mengatasi hal yang telah kamu temukan dari video tersebut? Cara mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Budi adalah Budi harus bekerja lebih keras dan lebih giat lagi dan didapat dari dukungan pemerintah untuk memberantas kemiskinan dan mengadakan program pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, mungkin ada yang menanggapi, silakan. Dari kelompok 2, ada yang menanggapi? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Bapak minta kumpulkan ya, namanya ya. Oke. Berikutnya kelompok 2. Kita dengar buat kelompok 2. Baik, salam. Oh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan presentasi kami. Saya akan membacakan soal-soalnya yang
kesimpulan. Masalah yang kami temukan adalah Soalan kedua, apa masalah yang kamu temukan dari video tersebut? yang kedua adalah anak kecil harus bekerja keras menunjuk musuh di jalan. Ini menunjukkan masalah kemiskinan keluarga dan kemungkinan ekonomi di posisi anak untuk mencari nafkah. Jadi masalahnya kemiskinan. Ya. Oke, terima Soalan kasih. ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah yang kamu temukan dari video tersebut? Pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun pusat. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang lain yang bertanya. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang menanggapi tentang hasil diskusi mereka. Kelompok 1 ada yang menanggapi? Tidak ada. Jelas. Kelompok 2, 3? Jelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 3. Baiklah, halo. Oh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, jelaskan singkat video yang telah kamu saksikan, berikan pesan yang tersirat di dalamnya. Jawaban yang pertama, video tersebut menceritakan kisah seorang anak kecil terjadi bernyanyi di berjualan nasi membantai kebuka orang tuanya. Kemudian Budi menemukan dompet berisi uang yang sangat banyak di jalan. Dia mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya walaupun dia sangat membutuhkan uang. Memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan ibunya. Setelah ia mengembalikan dompet tersebut, dibelikan sepatu oleh pemilik dompet. Beberapa tahun kemudian dia menjual sepatu dirinya sampai sarjana. Pesan yang kami ambil dari video tersebut adalah kejujuran dan penguasaan diri. Oke. Pertanyaan nomor 2, apa masalah yang kamu temukan dari video tersebut? Masalah yang kami dapatkan adalah tentang ekonomi keluarga dan kehidupan masyarakat yang peduli terhadap sesama. Lanjut. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mengatasi masalah yang kamu temukan dari video tersebut? Jawaban nomor 3, cara mengatasinya adalah adanya campur tangan pemerintah membuat program lapangan pekerjaan dengan upah yang layak untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat hidup layak dan terjamin dan meningkatkan SDM masyarakat. Oke, itu presentasi dari kelompok. Ya. Ada pertanyaan dari tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Silakan ditanyakan, ada yang kurang paham? Nah, silakan. Kami dari kelompok 2 akan menanyakan kepada kelompok 3 bagaimana cara mengatasi masalah. Nah, bagaimana mengatasi masalah? Masalah siapa tadi? Masalah Budi ya? Ya, masalah Budi. Yang mengatasinya adalah adanya campur tangan pemerintah membuat program lapangan pekerjaan. Ya, jadi masalah ekonomi tadi kan. Jadi cara mengatasinya campur tangan apa? Pemerintah supaya ekonomi masyarakatnya baik. Mungkin bagaimana tanggapannya? Pas. Oke. Ada lagi? Kelompok 1. Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti selesai untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Silakan berkumpulkan. Oke, baik. Terima kasih kalian sudah menjelaskan bahkan sudah bekerja sama dalam mengerjakan
materi yang sudah kita pelajari. Nah, kita mereview pembelajaran yang tentang kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Menurut Sprenger dalam Sunario Kartadinata 1988, nilai adalah tatanan yang menjadi paduan dalam sikap dalam situasi sosial tertentu. Ada 4 hal utama yang kita akan pelajari di sana, yaitu nilai mencakup. Ada 3 yang akan kita pelajari di sana. Yang pertama, nilai mencakup 3 hal. Keyakinan pribadi yang menuntut seseorang dalam memilih dan mewujudkan apa yang dianggap benar. Ya. Yang kedua, produk sosial. Pengertian nilai, yaitu yang kedua produk sosial yakni nilai yang diterima dipegang bersama oleh suatu kelompok. Yang ketiga, standar konseptual yang stabil, membimbing individu dalam menentukan tujuan hidup untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Dengan demikian, nilai merupakan prinsip hidup yang menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak. Sedangkan nilai Kristiani adalah tatanan hidup yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus, menjadi pedoman bagi orang Kristen dalam mengambil keputusan dan bertindak. Yesus sendiri mengajarkan dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut melalui perkataan dan perbuatannya. Ajarkan bahwa hukum yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang kedua, mengasihi Tuhan berarti apa? Menyembah dan mentaati ajarannya. Sedangkan mengasihi sesama berarti menghargai martabat manusia, menunjukkan simpati dan empati tanpa membedakan. Yang ketiga, apa? Contoh kasih apa saja? Menghargai, bersimpati, berempati kepada teman, guru serta orang tua, walaupun apa? Melalui apa? Perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Yesus menegaskan bahwa kasih sejati adalah kepedulian dan kesediaan menolong siapapun tanpa memandang perbedaan. Itu yang kedua, nilai-nilai Kristiani menurut Alkitab Galatia. Yang kedua, yang kedua apa? Jujur. Apa itu jujur? Kejujuran adalah ciri orang yang memiliki integritas dan merupakan nilai utama dalam Alkitab setelah kasih. Lawan kejujuran adalah apa? Apa? Kebohongan. Orang yang jujur selalu berbicara sesuai dengan fakta apa adanya. Selanjutnya, tidak ada alasan yang membenarkan kebohongan, bahkan bohong demi kebaikan tanpa salah, itu tidak ada. Yang keempat, hidup bermoral. Yesus mengajarkan bahwa tindakan tidak bermoral mencakup bukan hanya dosa seksual, tetapi juga apa? Pikiran, apa lagi? Pikiran jahat, apa? Kebohongan, fitnah, keserakahan, sesama. Yang kelima adalah apa? Ya, murah hati dalam waktu, perhatian, dan uang. Alkitab mengajarkan agar kita tidak bersikap kikir, tetapi murah hati dengan memberi kepada sesama yang membutuhkan. Jadi kita tidak kikir, tidak egois, tidak ingin kepentingan sendiri. Setiap orang dapat berbagi, baik melalui uang, waktu, perhatian, kasih, maupun
dan tentang integritas. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka taat secara lahiriah pada hukum agama tetapi tidak mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Mereka disebut munafik karena perkataan dan perbuatan tidak selaras. Yang ketujuh apa? Jangan merasa diri paling benar. Tidak ada manusia yang sempurna karena semua telah berdosa. Hidup bermoral berarti mengendalikan diri dan bertanggung jawab atas perilaku sendiri, bukan menghakimi orang lain. Kemudian yang kedelapan apa? Jangan menyimpan dendam. Yesus mengajarkan orang Kristen tidak menyimpan dendam atau kemarahan, tetapi berdamai dan mengasihi musuh, bahkan berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. Jadi kita mengasihi, jangan menyimpan dendam ya, jangan menyimpan kesalahan orang lain, tetapi kita mengampuni karena Yesus sudah mengajarkan kita untuk mengampuni ya, mengampuni orang. Meskipun sulit, kita harus belajar memaafkan karena kita pun tidak sempurna ya. Walaupun sulit untuk memaafkan orang lain, tapi kita harus berusaha karena kita sendiri tidak sempurna. Yang kesembilan, yang terakhir apa? Mengampuni orang lain. Mengampuni adalah salah satu nilai Kristiani yang terpenting diajarkan Yesus. Ia mengajarkan bahwa jika kita mengampuni orang lain, maka Bapa juga di surga juga akan mengampuni kita. Tetapi jika tidak, maka pengampunan Allah pun tidak diberikan kepada kita. Jadi kalau kita mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kita karena Tuhan sendiri sudah mengajarkan hal pengampunan. Berikutnya adalah penerapan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Satu, penerapan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani tidak akan menjadi kebiasaan hidup jika tidak dilatih dengan kebiasaan. Yang selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Ringkasan materi ini nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai iman Kristen. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai luhur yang sejalan dengan nilai iman Kristen. Yang terutama sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Orang Indonesia harus menjadi manusia beragama yang beriman dan toleran terhadap keragaman agama. Berikutnya adalah peran hati nurani dalam menunjukkan nilai-nilai iman dan nilai-nilai kebangsaan. Menurut Profesor K. Bernard, hati nurani adalah bagian dalam diri manusia yang menilai apakah sesuatu perbuatan baik atau buruk. Hati nurani tidak hanya dipandu oleh perasaan, tetapi juga mengandung unsur kecerdasan dan logika, sehingga berperan penting dalam moral dan pengambilan keputusan. Nah, jadi kesimpulan daripada pembelajaran ini adalah kesimpulan nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup. Nilai-nilai Kristiani merupakan pedoman hidup yang bersumber dari ajaran siapa? Yesus Kristus dalam Alkitab. Kemudian hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani berarti mengasihi Tuhan dan sesama, apalagi rendah hati, jujur, berintegritas, murah hati, dan peduli kepada siapa? Kemudian mengampuni dan tidak menyimpan dendam, menjaga moral dan hati nurani yang bersih. Yang terakhir, menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan iman Kristen. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Jelas? Kalau begitu, Bapak akan memberikan penilaian akhir atau asesmen sumatif kepada kalian. Nanti silakan kalian jawab ya.
Oke, silakan dijawab. Bapak memberikan waktu 5 menit untuk menjawabnya. Ya, silakan dijawab. Belum? Belum. Sudah? Sudah. Sudah? Tidak? Sudah. Oke. Kalian sudah mengerjakan asesmen sumatif penilaian akhir dari materi yang kita pelajari hari ini. Baik. Bapak akan memberikan refleksi kepada kalian tentang pelajaran ini. Pertama, apakah yang menarik dari pembelajaran ini menurut kalian? Hal yang menarik dari pembelajaran ini adalah bahwa materi ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan secara teoritis, tapi juga mengajak kita menerapkan nilai Kristiani dalam kehidupan nyata. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Siapa yang menjawab? Jawaban sulit memahami antara hidup bermoral dan hidup beriman menurut pandangan Kristen. Iya, terima kasih. Yang ketiga, apa hambatan yang kalian hadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran hari ini? Kesulitan memahami ayat Alkitab dan makna secara mendalam. Kesulitan memahami Ayat. ayat Alkitab secara mendalam. Oke, terima kasih. Yang keempat, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Hidup menurut nilai Kristiani berarti hidup dalam kasih, tujuan hati dan pembangunan sehingga kita menjadikan teladan bagi sesama di tengah masyarakat bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Kita itu luar biasa. Hebat ya. Luar biasa kalian bisa memahami materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan bereskan segala bukunya. Kita akan akhiri dan menutup pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa. Teman-teman, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun semua itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Tuhan berkati pada pagi hari ini. Kami telah menyelesaikan satu pelajaran kami. Tuhan berkati untuk guru-guru kami yang telah mengajarkan kami, dan menyertai dan Tuhan mereka untuk juga kami. Dan setiap pembelajaran kami menjadi berkat dan kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati dari kami selanjutnya. Hanya Yesus Kristus saja, amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Silakan melanjutkan studi yang mata pelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.